Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Dengan rendah hati dan segala hormat malam ini Bapa, menginginkan jamahan naungan tangan daripada Allah, tuntunan Roh Kudus daripada Engkau, oleh hikmat kasih karunia, pengertian pengajaran daripada Allah. Di saat kamu belajar firman kebenaran daripada Tuhan, hikmati kami semua Bapa. Bahkan ya Bapa yang mendengar berita Injil perkataanmu yang hidup, yang saya tampilkan yang sesuai kehendak itu rencana daripada Allah bagi seiman, sekasih, sepadan dan percaya kepada Yesus Kristus. Hikmatilah mereka dan berkati jamaah naungan tangan daripada Tuhanlah terjadi dengan tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, bahkan negara Tuhan, pemulihan tangan mulai terjadi, memulihkan segala sesuatu apa yang terjadi saat ini kami hadapi. Biarlah kiranya kuasa ilahi, mujizat keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus menyinari dan melingkupi kami semua. Kuatkan kami semua Tuhan menghadapi gelombang arus menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman ini. Kami percaya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan menuntun kami semua. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus aku berdoa memohon hikmat karunia daripada Engkau. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Salam buat saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan, yang pada khususnya umat Kristen Yasrani dimanapun berada, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Kembali kita pada malam berbahagia ini membuat berita Injil di channel kita, supaya kita belajar bersama, memahami, mencermati, mematangi bagaimana kita punya cara datang menyembah Tuhan dalam keibadahan yang sebenarnya, di mana firman ini mengingatkan kita semua tanpa terkecuali antara saudara-saudari dengan saya, kita semua yang akan diajari oleh Tuhan dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah, supaya kita mengerti dan memahami menyembah Tuhan, datang menunduk diri di hadirat daripada Allah, supaya kita semakin kuat dan mengerti menyembah daripada Tuhan, hati yang tulus, terarah dan tertuju di hadapan daripada Yesus Kristus, dan bagaimana kita punya cara berdoa kepada Tuhan. Percayalah saudara-saudariku, menjelang hari-hari terakhir, firman Tuhan berkata, berdoalah dengan nama Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab itu malam ini kita belajar bersama-sama bagi seiman, sekasih, sepadan dan percaya kepada Yesus Kristus dimanapun saudara-saudariku, dan diberkatilah. Tolong ini saudara-saudariku di like, di share kepada seluruh rekan seiman, keluarga saudara-saudariku, supaya penyertaan pertolongan Tuhan terjadi bagi kita semua dalam keselamatan nantinya saudara-saudariku di bumi maupun di kelak kemudian. Mari kita belajar karena firman Tuhan pada malam ini, kita cermati, kita matangi, yang tidak lari dari pembicaraan Tuhan. Melalui hikmat kasih karunia daripada Tuhan, mengajari kita semua menjadi pelaku firman Allah, berbuat kepada Tuhan, bukan hanya pendengar dan kata-katanya. Mari belajar memperbaiki diri, berbuat kepada Tuhan, belajar berdoa sesuai dengan pernyataan firman-Nya, dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Allah, kuasa ilahi, mujizat keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus yang akan mengajari kita dengan naungan Roh Kudus daripada Dia sendiri. Malam ini saudara-saudaraku, mari kita datang karena firman Tuhan. Kita tadi sudah berdoa terlebih dahulu, kita undang kuasa Roh Kudus-Nya, supaya Roh Kudus-Nya mengajari, menghikmati kita, uluran tangan setia daripada Allah, perkataan firman daripada Yesus Kristus.
firman ini tidak boleh ditafsirkan. Firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Berdoalah, menunduk diri kepada Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah dengan nama Roh Kudus, supaya kita dihikmati Tuhan semuanya. Sebab firman Tuhan adalah sebuah hikmat, bukan hikmat manusia. Firman Tuhan bukan nubuat manusia, nubuat daripada Dia sendiri, yaitu Yesus Kristus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita yang memberkati kita semua. Sebab itu belajar dalam firman Tuhan malam ini secara singkat, sebab durasi singkat saudara-saudariku. Yang tertulis Roma pasal yang 12. Roma pasal yang 12 sesuai dengan tuntunan Roh Kudus nanti saudara-saudariku, supaya kita belajar bersama di dalam pemberitaan Injil perkataan Allah yang hidup bagi kita semua. Saya pribadi tidak ada kepentingan pribadi saya supaya saya hebat ditengok orang di publik, di YouTube, di channel, tidak. Melainkan kepentingan kita bersama supaya kita memahami, semakin mengerti menyembah Tuhan, apalagi menghadapi suasana hari-hari terakhir. Guncangan-guncangan begitu besar yang kita hadapi. Sebab itu mari kita belajar menunduk diri, berseru, berserah kepada Tuhan, supaya lawatan tangannya terjadi bagi kita semua. Ibrani pasal yang 12. Berikutnya ialah persembahan yang benar. Berikutnya ialah persembahan yang benar. Maka kita menyembah Tuhan yang benar. Oleh sebab itu belajar dalam firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita bagaimana kita punya cara datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana sebenarnya kita punya cara datang menyembah Tuhan. Ini firman ini mengingatkan supaya kita tidak salah memahami datang di hadirat Tuhan. Kemungkinan besar terkadang di mana setiap ibadah raya, langkah-langkah kaki kita itu ringan datang ke gereja, ibadah raya, kebaktian malam, datang bersujud sama Dia. Terkadang banyak hambatan-hambatan yang datang, banyak yang menghalangi. Di saat kita datang di gereja, terjadi timbul dalam keibadahan mendua hati. Itu selalu terjadi. Apalagi mendengarkan firman kebenaran Allah. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan dalam firman-Nya, bagaimana sih sebenarnya datang beribadah kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan. Sebab itu Tuhan Allah berkata, menjelang hari-hari terakhir,
supaya kita memahami semua saudara-saudaraku, supaya kita lebih memahami, supaya kita lebih mengerti. Percayalah dengan naungan Roh Kudus yang sudah Tuhan uraikan di dalam tubuh kita, bahwa tubuh kita baik daripada Allah, milik daripada Roh Kudus. Sebab itu datang kita beribadah kepada Tuhan, hati yang tulus berdoa kepada Allah. Ingat Roh Kudus yang ada di tubuh kita sendiri, yang akan menuntut dan memimpin kita di dalam keibadahan itu, sehingga Tuhan mendengar, supaya Tuhan selalu menjawab permohonan doa dan ibadah kita atas kesadaran kita kepada Tuhan yang tidak luput berbagai kesalahan, kelalaian kita, kebebalan kita, kedigilan kita. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah dengan naungan Roh Kudus, apalagi menjelang hari-hari terakhir, yang dikatakan menjelang akhir zaman, di mana firman ini berkata supaya kita tidak salah, supaya kita tidak salah bersempuh di hadapan daripada Tuhan. Ingat Roh Kudus yang Tuhan uraikan di tubuh kita. Percaya, meminta kepada Tuhan supaya kita menjadi layak dalam keibadahan, dalam persembahan yang sejati di hadapan daripada Tuhan. Salah satu tuntunan Roh Kudus yang ada di tubuh kita yang Tuhan uraikan. Maka di saat kita berdoa kepada Tuhan, berkata lidah dan bibir memohon di hadapan Tuhan dengan naungan rendah hati dan segala hormat. Kalau kita percaya dan naungan Roh Kudus, pasti kita mengerti menyembah Tuhan. Sebab Roh Kuduslah yang membimbing kita datang kepada Tuhan. Tapi percaya, jangan dilawan. Sehingga dalam keibadahan itu, di dalam ibadah, tidak menjadi mendua hati. Kalau sudah naungan Roh Kudus, percaya dalam tubuh kita, dalam pemikiran kita menyembah Tuhan, bahwa rorongan itu akan hilang. Hati yang mendua itu akan hilang, menjadi sehati datang kepada Tuhan. Itu saudara-saudaraku, di mana firman ini berkata, di saat kita menyembah Tuhan, hendaklah persembahkan jiwa dan tubuhmu. Memang sih terkadang kita selama ini kemungkinan tidak memahami. Sebab itu malam ini belajar kita bersama. Di saat kita datang dalam keibadahan, tenang jiwa pemikiran, tulus di hadapan Tuhan, benar-benar berdoa kepada Tuhan, melainkan mendengar firman kebenaran Allah. Sebab itu kita mari saling mendoakan antara pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kita sidang jemaat domba daripada Allah. Utamakan sehati berdoa di dalam keibadahan. Saling mendoakan, saling support, saling topang doa. Roh Kudus mengajari kita akan mengerti, mengundang hadirat daripada Allah, mengundang kuasa daripada Tuhan, yang dikatakan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Sebab itu saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan kita suci tidak boleh ditafsirkan. Sebab itu bukan nubuat manusia, melainkan nubuat daripada Allah. Kalau sudah tercurah kuasa hikmat daripada Tuhan atas permohonan doa dan ibadah kita dengan naungan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, sudah Tuhan curahkan, pasti saling memahami mendengar firman Tuhan. Hamba pelayan Tuhan pun berhikmat. Kita jemaat domba Allah pun berhikmat. Roh ngantuk hilang, roh malas hilang. Kenapa? Karena sudah dihidupkan dengan kuasa daripada Allah, hikmat yang maha tinggi Yesus Kristus,
yang dikatakan hikmat karunia dari yang maha tinggi, dari sorga tata kerajaan Allah, bukan hikmat dunia lagi berbicara. Sebab itu dikatakan kita di saat kita berdoa, persembahkanlah jiwa dan tubuhmu. Maka kita berdoa kepada Tuhan. Mari berkata kepada Tuhan, dengan jiwa dan tubuhku Tuhan, hati yang tulus di hadapan-Mu, dengan rendah hati dan segala hormat, aku percaya menyembah Engkau dengan nama Roh Kudus yang menuntun saya datang kepada Tuhan. Hikmatilah kami semua Bapa. Ampunilah segala kekurangan kelalaian kami yang tidak luput membentuk apapun kesalahan di hadapan Tuhan. Ampuni berbagai kekurangan kelalaian kami, karena kami percaya menyembah Engkau dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah. Engkau yang tahu Tuhan apa yang kami hadapi di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Begitu keji, begitu kejamnya kuasa kegelapan yang ingin manipulasi pemikiran kami, supaya kami jauh dari jalan kebenaran daripada Allah. Enyahkanlah itu Bapa dari kami. Kami percaya di saat kami datang menyembah Engkau, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus dengan nama Roh Kudus daripada Allah yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan uraikan bagi jiwa dan tubuh dan pemikiran kami. Lidah dan bibir berkata di hadapan-Mu Tuhan, jiwa dan tubuh ikut menyembah-Mu, hati yang tulus di hadapan daripada Allah. Kuatkan kami, nyatakan hikmat yang menguatkan kami menghadapi gejolak arus dunia yang penuh dosa di dalam dunia ini oleh perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan yang menghancurkan jiwa pemikiran kami, supaya kami lemah berjalan-jalan kebenaran Tuhan. Tuntunlah kami Bapa, supaya kami semakin mengerti rencana seturut daripada Allah. Itu dalam naungan doa di saat kita datang beribadah menyembah Tuhan. Percaya saudara, serahkan seluruh tubuh Anda. Kemungkinan selama ini banyak kita berdoa, jarang mengatakan diri kita minta pengampunan atas segala kelalaian, kekurangan, dan dosa yang tanpa kita sadari. Sebab itu Roh Kudus yang mengajari kita, sehingga lidah dan bibir mengungkapkan kepada Tuhan, ampuni Bapa berbagai kekurangan kelalaian kami yang tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Maka menyembah Tuhan itu serahkan jiwa dan tubuh segalanya. Percayalah saudara-saudara, supaya penyertaan pertolongan tangan Allah yang menyertai dalam kehidupan kita di bawah kolong langit dan di atas bumi, sanggup demi sanggup berjalan di jalan kebenaran Tuhan, sehingga tipu daya iblis ingin memanipulasi jiwa pemikiran kita jauh dari kebenaran Tuhan. Tidak mampu lagi iblis menggoyahkan pemikiran kita, karena sudah ada nama Roh Kudus daripada Tuhan. Sekalipun terkadang pencobaan itu ada, kita dicobai, kita bergumul memang, karena setiap orang belajar di jalan kebenaran daripada Allah, itu menjadi sebuah target daripada kuasa kegelapan pekerjaan iblis, menghancurkan jiwa pemikiran manusia supaya jatuh dalam kekelaman dalam dosa, sehingga mendatangkan di dalam kematian kita menjadi dosa, jatuh ke dalam dosa. Maka di waktu hidup kita lah datang kepada Tuhan, mari berseru kepada Tuhan, akui segala perbuatan dan dosa kita di hadapan daripada Allah. Tapi percayalah, kalau naungan tuntunan Roh Kudus menuntun kita datang menyembah Tuhan, tulus, jujur, terarah dan tertuju, pasti meneteskan air mata kita datang berdoa. Kita sadar diri atas segala kekurangan perbuatan kita. Ini menjadi layak persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Itu kemungkinan sebelum kita belajar firman ini, sebelum dan sesudahnya mungkin selalu dulu itu terjadi. Bahkan saya pribadi dulu gitu. Penting datang ke gereja,
karena belum memahami kasih karunia daripada Tuhan dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Tapi aku belajar bagaimana sih sebenarnya menyembah Tuhan ini dengan hati yang tulus. Sebab kuasa kegelapan yang selalu menyantroni, selalu mengganggu, bahkan mendengar firman Tuhan sekarang malas di gereja. Sebab itu saya belajar jalan firman kebenaran Allah. Belajar melakukan dalam berbuat kepada Tuhan. Sehingga saya belajar melakukan hal praktek itu terjadi. Menjadi posisi kenyataan. Karena sudah naungan Roh Kudus menuntun kita, saudara-saudariku. Itu menyembah Tuhan yang sebenarnya. Menjadi persembahan sejati di hadapan daripada Allah di saat kita bersempuh di hadapan daripada Allah. Kita tidak mengingat harta duniawi. Coba belajar demi belajar kita semua. Terkadang dalam keibadahan sebelum mengenal kebenaran Tuhan yang sebenarnya, belum mengerti persembahan yang sejati. Selama ini kemungkinan kita datang ke gereja, kita ingat harta kita ingat ini. Benar memang harta kita. Itu karena naungan bujuk rayuan kegelapan tipu daya iblis. Supaya kita tidak tulus datang kepada Tuhan. Itu saudara-saudari. Tetapi kalau kita sudah percaya, belajar demi belajar, dengan naungan Roh Kudus daripada Tuhan, kita sadar, saudara-saudara. Itu. Kita di dalam gereja ibadah itu tidak mengingat harta apa yang kita tinggal di rumah kita. Karena naungan Roh Kudus sudah menuntun kita. Kalau kita percaya dengan naungan Roh Kudus, segala harta Anda, saudara-saudariku, yang di rumah Anda tinggalkan, pasti Tuhan jagai. Karena kita sudah tulus meminta kepada Tuhan. Jadi mari belajar datang menyembah Tuhan, serahkan jiwa dan tubuh di hadapan daripada Allah. Lidah dan bibir berkata, pemikiran yang terarah di hadapan Tuhan. Inilah menjadi persembahan yang sejati dan yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam keibadahan, maupun kita berdoa di rumah pribadi, lepas pribadi. Minta tuntunan kuasa ilahi Roh Kudus, keajaiban yang nyata yang maha tinggi, Raja alam semesta di dalam nama Yesus Kristus, yang kita percaya Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Malam ini saudara-saudaraku belajar kita. Kenapa dikatakan tadi berdoalah, persembahkanlah jiwa dan tubuhmu, yang tertulis di pasal 12 ini Ibrani. Tetapi Tuhan mengingatkan, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Artinya, datang kita kepada Tuhan. Lupakan segala dunia, mari berubah pembaharuan di saat kita menyembah Tuhan, maupun dalam kehidupan kita selama-lamanya yang seturut rencana daripada Allah. Kenapa harus begitu? Karena kuasa Roh Kudus sudah ada terurai di tubuh kita, mengingatkan kita hanya belajar melakukan yang sebenarnya, percaya nama Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menata kita semakin mengerti datang menyembah Tuhan. Segala sesuatu dalam keibadahan itu lupakan dunia. Maka dikatakan janganlah kamu seperti dunia. Artinya sama seperti dunia ini. Sebelum kita malam ini belajar, terdahulunya mungkin kita tidak mengetahui hal itu. Selalu kita datang ke gereja mengingat harta kita segala macam, itu dunia. Jadi malam ini kita diajari dengan naungan Roh Kudus. Kalau sudah naungan Roh Kudus membimbing kita, hilang segalanya. Kita tertuju terarah di hadapan Tuhan dalam naungan doa kita.
jiwa dan tubuh kita persembahkan, lidah dan bibir berkata di hadapan Tuhan. Sehingga Roh Kudus mengajari kita minta pengampunan kepada Tuhan atas segala kesalahan, kekurangan yang tidak luput segala kesalahan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Allah tahu manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kudus. Dan tidak ada kekal dan tidak ada yang abadi. Kenapa Tuhan Allah mengutus kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita? Supaya kita bertahan melawan menghadapi kuasa tipu lasi, bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat, tipu dosa. Maka Tuhan Allah berkata, dengan adanya nama Roh Kudus di tubuh kita, jiwa dan tubuh kita adalah milik daripada Roh Kudus, baik daripada Allah. Sekalipun ada kekurangan kelalaian kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu memberi Tuhan pengampunan terhadap kita semakin menguatkan, supaya kita menerima layak nantinya di hadapan Allah menjadi kelak di kelak kemudian. Di saat penghakiman daripada Allah pernyataan firman Tuhan. Supaya kita menjadi penghuni surgawi yang Dia dapat ampuni di dalam hidup kita. Di dalam kita mengerti menyembah Tuhan di dalam kehidupan. Tidak menjadi penghuni daripada neraka. Sebab itu Tuhan Allah selalu mengingatkan kita semua. Itu saudara-saudariku, mari memahami firman ini. Berbuatlah kepada Tuhan. Kalau pencobaan itu pasti ada. Sebab kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak luput menghancurkan pemikiran manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Apalagi di saat kita datang menyembah Tuhan. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus, persembahkanlah jiwa dan tubuhmu. Biarlah Roh Kudus membimbing kita menyembah Tuhan, supaya kita mengerti benar-benar datang menyembah Tuhan, menjadi persembahan yang sejati di hadapan daripada Allah yang benar. Mari belajar demi belajar, saudara-saudariku. Ini kita pelajari semua di dalam firman Tuhan, supaya kita tidak serupa seperti dunia yang dikatakan, marilah berubah pembaharuan budimu. Sehingga percaya kita Roh Kuduslah mengubah akal budi kita. Semakin mengerti datang menyembah Tuhan, menjadi ibadah dan doa kita layak di hadapan daripada Allah, menjadi doa yang sejati di hadapan Tuhan. Sehingga Dia menuntun kita yang sesuai kehendak seturut rencana daripada Allah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah hendak Allah, apa yang baik, paling. Kita ulangi saudara-saudariku. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikarenakan ada naungan kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan dalam jiwa dan tubuh kita, yang selama ini tidak kita menyadari itu. Sebab itu firman Tuhan malam ini melalui channel YouTube ini selalu saya buat pemberitaan Injil, bagaimana menyembah Tuhan yang sebenarnya, supaya kita menjadi layak dalam keibadahan kita yang sejati di hadapan daripada Allah. Pernyataan firman kepada kita, saudara-saudariku, menjelang hari-hari terakhir, percayalah, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa harus itu Tuhan katakan? Sebab Tuhan Allah bahwa tubuh kita baik daripada Allah, melainkan milik daripada Roh Kudus. Di dalam firman Tuhan mengatakan, bila terjadi roh pemecah yang kita lihat, itu jelas bahwa dia tidak ada lagi memiliki kuasa Roh Kudus di tubuhnya, dan tidak percaya lagi Roh Kudus di tubuhnya.
Padahal Roh Kudus ada di tubuhnya. Kan terkadang mau bersungut-sungut, mau memecah-mecah, menjelek-jelekkan orang. Firman Tuhan berkata, kalau sempat kita terjadi seperti itu, bahwa Roh Kudus yang ada di tubuh kita tidak kita pergunakan, sehingga roh penyusup masuk menghancurkan jiwa pemikiran kita. Menurut firman Allah, barang siapa yang terjadi kita seperti itu melakukan, menceritai orang, membusuk-busukkan orang, memecah belah orang, mengejek-ngejek, bahwa firman Tuhan berkata bahwa dia adalah melanggar daripada peraturan firman Allah. Bahwa dia lagi tidak percaya ada nama Roh Kudus di dalam tubuh dia yang sudah Tuhan uraikan. Itu saudara-saudariku. Saudara kasih di dalam nama Yesus yang seiman, sekasih, sepadan. Supaya lebih jelas kita memahami saudara-saudariku. Jadi ini firman ini dikatakan bukan hanya kata-katanya. Dan bukan hanya di karang-karang. Itu. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Apa pernyataan Tuhan menjelang hari-hari terakhir? Supaya kita memahami datang menyembah Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Selagi masih Tuhan berkenan kepada kita, walaupun ada kelalaian kesalahan. Karena selama ini ada kebingungan kita, ada bingung datang menyembah Tuhan. Memang kita datang menyembah Tuhan, tapi sangat sulit Tuhan menjawab dalam naungan ibadah dan doa kita. Sebab itu malam ini mari kita belajar saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan. Dimanapun gereja saudara-saudariku, dimanapun organisasi gereja saudara-saudariku, mari kita sama-sama belajar bersama dalam kebenaran Allah. Supaya kita memahami bagaimana datang menyembah Tuhan menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman ini saudara-saudariku. Jadi supaya kita lebih jelas memahami saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Yudas 1, ya, Yudas 1 mulai daripada Yudas 1 ayat 18. Ya, Yudas 1 ayat Yudas pasal 1 ayat 18. Supaya kita lebih memahami benar-benar. Berikutnya ialah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tuhan tahu supaya umat-umat betul-betul semakin kuat datang kepada Tuhan. Tuhan mengutus Roh Kudusnya supaya menguatkan iman kita, semakin mengerti menyembah Tuhan. Itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 14 mengatakan, sebab mereka mengatakan kepada kamu menjelang hari, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kemasikan mereka. 19 mengatakan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hati-hati kita. Kalau sempat timbul dalam jiwa niat pemikiran kita mengejek-ejek orang di antara sesama yang sudah mengenal kebenaran Tuhan Allah Yesus Kristus, yang ingin memecah belah, berarti kita tidak menjadi milik daripada Allah lagi. Sebab firman ini berkata bahwa dia tidak ada lagi memiliki kuasa Roh Kudus di tubuhnya. Itu supaya kita tidak terjadi hal itu. Tetapi saya percaya, kalau kita yakin ada nama Roh Kudus yang kita pelajari malam ini, bagi kita semua saudara-saudaraku, pasti kita akan mengerti di hari-hari akan datang. Supaya kita dikuatkan daripada Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengejek, memecah belah, bahwa dia tidak ada lagi memiliki Roh Kudus yang ada di tubuhnya, melainkan roh dunia. Maka dikatakan janganlah kamu seperti dunia ini. Itu saudara-saudariku.
Mari kita memahami, belajar dalam firman kebenaran. Mari saudara-saudariku, kita pahami ini, kita cermati. Di saat kita mendengar firman kebenaran, jadilah menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan hanya mendengar, belajarlah kita berbuat kepada Tuhan. Di perbuatan di hadapan daripada Allah. Apalagi kita sudah dinaungi kuasa Roh Kudus. Kenapa firman Tuhan berkata menjelang hari-hari terakhir, berdoalah dengan nama Roh Kudus, supaya kita lebih jelas memahami. Itu dikata-kata di ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejak-pengejak yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Maka kita selalu berdoa kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Tuhan mengingatkan menjelang hari-hari terakhir, mari berdoa kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, saudara-saudara. Sudah Tuhan curahkan. Bukan menantikan Roh Kudus lagi datang, tidak. Di saat kita meminta kepada Tuhan, dengan nama Roh Kudus, semua aku Bapa menyembah Engkau, tuntun aku. Itu. Ajari aku menyembahmu. Ajari aku berkata bagaimana sebenarnya menyembahmu. Aku yakin Roh Kudus sudah ada di tubuhku yang Tuhan curahkan. Gitu saudara-saudara. Hanya penuh percaya kepada Tuhan. Penuh percaya. Maka dikatakan ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kenapa dikatakan pertahankanlah imanmu mengejar di dalam kekekalan? Di dalam kekekalan masuk firman Tuhan bukan di dunia ini. Bukan di bawah kolong langit dan di atas bumi, tidak. Cuma penyertaan Tuhan menolong kita dengan nama Roh Kudus supaya bertahan di jalan kebenaran, menghadapi kuasa tipu daya iblis, kuasa kegelapan, kuasa muslihat iblis yang ingin memisahkan manusia dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kita bertahan dengan nama Roh Kudusnya, sehingga kita menerima kekekalan. Di dalam kekekalan pengertiannya, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Tuhan Allah sudah memberikan pernyataan firman-Nya dalam kitab Injilnya. Ada pengadilan-pengadilan yang terakhir. Apakah penghuni surgawi atau penghuni neraka? Sebab itu mari mempelajari, mari mempertahankan, belajar demi belajar di jalan kebenaran Tuhan. Dengan nama Roh Kudus daripada Allah menuntun kita. Karena firman Tuhan berkata, di saat hidup mula berikan kesempatan datang kepada Tuhan, meminta mohon pengampunan segala kekurangan, kelalaian, tidak luput segala dosa hadapan daripada Allah. Supaya Tuhan nanti di saat kelak penghakimannya memberikan pengampunan kepada kita di saat hidup kita. Dia tahu kuasa kegelapan ini berat kita hadapi. Berat. Maka Tuhan Allah mengutus Roh Kudusnya, berdoalah dengan Roh Kudus menjelang hari-hari terakhir. Itu saudara-saudariku. Mari saudara-saudariku belajar demi belajar kebenaran Tuhan. Ya, mari. Mungkin selama ini kita belum memahami itu dalam kebenaran Tuhan. Tapi malam ini Tuhan mengingatkan kita semua. Ini firman Tuhan akan saya share seluruh Facebook pertemanan saya maupun di WA. Dan tidak ada kepentingan pribadi saya bagaimana kita pentingan bersama mengerti menyembah Tuhan. Di jalan kebenaran daripada Allah, supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan daripada Allah. Sekalipun kadang doa ini tidak sempurna, sehingga Tuhan nantinya memberikan kasih setia pengampunan kepada kita.
Karena sidang pengadilan yang terakhir yang mengatakan penghuni neraka atau penghuni surgawi akan Tuhan panggil umat-umatnya yang hidup dan yang mati, ke Tuhan bangkitkan menghadapi sidang itu. Jangan salah kita, saudara-saudariku. Jangan lupa, sekalipun selama ini keterlanjuran terjadi dosa, karena kita tidak memahami bagaimana menyembah Tuhan sebenarnya. Memang sih hati kecil kita selalu datang ke gereja, berdoa. Tetapi malam ini Tuhan mengingatkan kita, supaya kita semakin mengerti menyembah Tuhan. Percayalah dengan naungan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Minta Roh Kudus dalam hati kita. Percaya Roh Kudus di dalam jiwa tubuh kita. Di saat berdoa, mendengar firman kebenaran Allah. Sehingga kuasa kegelapan tidak sanggup manipulasi pemikiran kita, supaya kita kacau dalam keibadahan. Tetapi adanya Roh Kudus menghandle jiwa, pemikiran, dan tubuh kita di saat datang kebenaran Tuhan, sehingga kita mampu berjalan demi berjalan jalan kebenaran daripada Allah, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang layak di hadapan Tuhan, ibadah yang sejati di hadapan daripada Allah, ibadah yang sejati yang layak di hadapan Tuhan, ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya harus memiliki harta duniawi, tidak. Tidak. Salah satu contoh, saudara-saudariku, kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, tetapi bisa memiliki apa-apa di dunia dengan berkat Tuhan. Tetapi di saat Tuhan memanggil kita menghadap tata panggilannya, apa yang kita bawa? Hanya roh kita yang datang, yang kita bawa kepada Tuhan. Daging dan tubuh akan kembali ke debu tanah. Kalau sudah Tuhan berniat memanggil menghadap kita, Tuhan Allah memisahkan manusia dari daging dan tubuh, tidak memandang orang kaya, orang miskin, orang buta, tidak. Sama. Iman yang berkekuatan datang kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus. Inilah malam ini, saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, sebagai khotbah kita buat. Mari kita belajar demi belajar, supaya lebih mengenal kebenaran Tuhan, mengerti dalam ibadah, menjadi ibadah yang layak dan sejati di hadapan Tuhan. Percayakan naungan Roh Kudus saat ini menghadapi kuasa tipu daya iblis yang begitu kuat di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, yang ingin menghancurkan jiwa pemikiran manusia supaya jauh dari jalan kebenaran Tuhan, supaya kita terpisah dari kebenaran Allah, supaya kita menjadi penghuni neraka. Tapi percayakanlah Roh Kudus, mari berjalan-jalan kebenaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kita mengerti menyembah Tuhan, sehingga Tuhan menjawab dalam keibadahan kita. Terima kasih saudara-saudariku. Di-like kepada keluarga, di-share kepada keluarga seiman, supaya semua mendengar video firman Tuhan ini. Tidak ada kepentingan pribadi saya. Ini pesan daripada Allah bagi kita semua. Terima kasih saudara-saudariku. Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan pengajaran firman daripada Allah, hikmat karunia daripada Tuhan mengajari kami semua bersama. Biarlah kekuatan itu menjadi kekuatan kami atas belas kasih daripada Allah. Ampuni Tuhan berbagai kekurangan kelalaian kami. Semakin ajari kami, semakin dewasakan kami. Kasih karunia hikmat daripada Allah menyinari dan melingkupi jiwa pemikiran kami. Pagari kami Bapa dengan keajaiban tangan-Mu menghadapi kuasa dunia ini yang penuh kegelapan. Kami berdoa dan percaya, berkati kami semua, hikmati kami dan menonton video ini. Bahkan negara Tuhan, uluran tangan-Mu setia menyelesaikan berbagai musibah-musibah yang terjadi. Yakin dan kupercaya Tuhan akan mendengar jawaban segala doa kami dengan rendah hati dan segala hormat. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Jadi dalam